zamanku sesat, dan sisa yang berikut. Berdoakan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Kuperlukan juru selamat karena imanku lemah. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tenang. Berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di mana hari ini Tuhan dari aktivitas kami dari pagi, siang, hingga malam. Allah terus memelihara dan menjaga kami Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan kami bertemu dengan keluarga Bapak Ande dan juga Oma di sini penuh dengan sukacita. Puji-pujian telah kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, dan kini tiba saatnya Tuhan kami seberapa anak-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan akan belajar dari sedikit tentang kebenaran firman-Mu Bapa. Mari Tuhan kami mengundang Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah hikmat surga-Mu terus menyapa kami semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Dan apa yang pada sebentar kami baca dan kami dengar tentang sabda-Mu boleh kami pahami, dan kami boleh pakai itu di dalam setiap langkah kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati akan Kakak Jasmine yang pada malam hari ini Tuhan Engkau pakai sebagai corong di dalam menyampaikan akan tentang kebenaran-Mu Tuhan. Mari ya Allah, berikanlah hikmat surga-Mu kepada hamba-Mu. Ketika hamba-Mu, apa yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya bersumber daripada-Mu Bapa. Memberkati kami semua anak-anak Tuhan yang telah mempersiapkan hati batin kami untuk menerima akan sabda kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan hari ini terambil dari Matius 25 Matius 25 ayatnya yang ke 15. Matius 25 ayatnya yang ke-15. Ada cuman satu ayat, jadi itu kita jemput ketong semua untuk berdiri, ketong sama-sama membacakan ayat ini. Matius 25 ayatnya yang ke-15 di bawah perikop perumpamaan tentang talenta. 1, 2, 3. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Terima kasih, silakan duduk kembali. Bapak-bapak, adik-adik semua yang ada di tempat ini, ada yang tahu kalau Sunday flash disk? Flash disk tahu kan Sunday? Nah dulu waktu kalian masih SMA tuh sekitar tahun 98 kok. Selama dulu tuh untuk mau simpan file atau apa di komputer tuh pakai disket, dia nama disket. Dia ukuran tuh besar. Terus lama-lama berubah le. Ada yang ukurannya kecil, tapi itu dia kapasitas pun masih kecil. Dulu nih yang disket besar, satu dia kapasitas tuh cuma 400 KB, itu kecil sekali.
Terus disket yang kemudian berkembang, ada yang bentuknya kecil, itu pun dia penyimpanan cuma sekitar 1 megabyte, itu pun masih kecil. Lama-lama mulai lagi dia kapasitas dong mulai bikin lebih banyak, lebih besar lah dia kapasitas, sampai yang sekarang flash disk, hard disk tuh dia kapasitas tuh sampai 1 terabyte, itu pokoknya besar sekali. Kau bisa simpan lagu, bisa simpan video, bisa simpan banyak hal, dokumen-dokumen kau punya pekerjaan, tulisan-tulisan yang kau ketik tuh kau bisa simpan banyak di itu alat, karena dia punya memori penyimpanannya tuh sebesar. Nah, Bapak Mama, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau misalnya dia penyimpanan besar kan pasti sayang kalau kau kan cuma simpan simpan file sedikit saja di dalam, karena kayaknya rugi. Jadi kau pasti mau kau simpan lagu-lagu yang kau suka, simpan banyak-banyak di dalam itu flash disk. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang 2, ada yang 1. Pokoknya dikatakan menurut Alkitab tuh menurut kesanggupannya. Tuhan Yesus memberikan talenta untuk ketong semua. Semua sama mendapatkan, tapi jumlahnya itu yang sonde sama. Karena itu sesuai dengan ketong kemampuan dan ketong kapasitas diri masing-masing. Dan ketong Tuhan tuh Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tahu. Tuhan tuh tahu ketong kapasitas hidup tuh seperti apa, seberapa besar ketong kapasitas tuh Tuhan tahu. Jadi dia memberikan talenta sesuai ketong punya kesanggupan, ketong punya kemampuan menerimanya. Dan saudara-saudari yang terkasih, itu semua Tuhan lakukan bukan karena Tuhan pilih kasih. Karena ada yang dapat sedikit, ada yang dapat banyak. Tapi dalam pembacaan firman Tuhan tadi dikatakan menurut kesanggupannya, atau dengan kata lain sesuai ketong kapasitas. Jadi bagaimana mungkin Tuhan mau mempercayakan talenta yang besar kepada ketong kalau ketong kapasitasnya cuman kecil, saya bisa masuk nanti. Dari ilustrasi yang tadi beta kasih, ketong harus memiliki kapasitas yang memadai agar mendapat kepercayaan untuk menerima sebuah tanggung jawab dari Tuhan. Bukan hanya kapasitas mengenai kemampuan seperti keahlian atau bakat-bakat, tapi juga kapasitas yang berhubungan dengan karakter, ketemu karakter hidup, karakter diri, seperti jujur, sabar, tidak sombong, dan yang lain-lain. Dari ketemu ayat bacaan tadi tuh berbicara mengenai panggilan untuk mengembangkan ketemu kapasitas diri supaya lebih besar lagi, supaya Tuhan bisa mempercayakan hal-hal yang lebih besar lagi untuk ketong semua. Tuhan tuh kasih talenta awal tuh itu tuh cuman kayak modal begitu. Jadi kayak misalnya Tuhan kasih ketong 2, ketong harus berusaha, ketong harus bekerja untuk bisa mengembangkan itu yang dari 2 tuh jadi 4 misalnya, terus berkembang dan lebih besar, lebih banyak lagi. Jadi ketong harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan kasih untuk ketong semua. Jadi jangan kayak ketong dapat misalnya ketong punya suara yang bagus, ketong bisa menyanyi, tapi ketong mau memuji Tuhan, ketong diam ketong main game. Sekarang lebih enak main game di kamar. Nah, kalau begitu kan itu namanya talenta yang sudah ketong sia-siakan toh. Ketong bisa bernyanyi memuji Tuhan, ketong suara bagus, tapi ketong mau pegang HP saat ketong main game. Nah, itu juga salah. Ada contoh lain.
ada, kalau bisa lihat Ezra tuh di dalam Alkitab dikatakan dia tuh ahli kitab dan mahir dalam Taurat Musa. Tapi biarpun dia sudah dikatakan ahli atau mahir dalam Taurat Musa, tapi dia sudah berhenti untuk belajar. Dalam Ezra 7 ayatnya yang ke-10 tetap dikatakan Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ini fakta menunjukkan bahwa Ezra pun terus meningkatkan dia kapasitas diri, baik dalam dia kemampuan, yaitu meneliti Taurat Tuhan, maupun juga dia punya karakter. Jadi, ketong harus setia dengan hal-hal kecil yang sudah Tuhan percayakan kepada ketong. Apapun talenta yang ketong dapat, ketong harus setia dan bekerja untuk meningkatkan lagi talenta yang sudah Tuhan beri. Dan saudara-saudara yang terkasih, bukan soal berapa besar atau berapa banyak talenta yang ketong terima dari Tuhan, tapi seberapa ketong bertanggung jawab untuk setia serta taat pada pengelolaan atau pengerjaan talenta itu, sehingga menjadi berbuah dan menghasilkan seperti yang Tuhan Yesus kehendaki bagi kita semua. Itu yang paling penting. Jadi bukan talenta yang banyak, itu yang penting sonde. Talenta yang banyak ataupun sedikit, itu semua Tuhan yang kasih. Jadi itu semua penting. Kotong tidak perlu lihat yang besar dengan kecilnya, tapi kotong lihat kotong pun tanggung jawab dalam melaksanakan itu talenta. Dan sebagai keluarga Kristen, kotong diajarkan untuk melaksanakan kotong tanggung jawab mengerjakan talenta Tuhan bagi kotong kehidupan masing-masing. Tuhan tahu kotong kemampuan. Kotong sendiri bisa memaksakan untuk yang lebih, apalagi kotong iri dengan orang lain pun talenta. Misalnya orang lain kayak, wah suara kayak Agnes Monica, tapi kotong juga harus sama kayak begitu. Bisa sih, tapi melalui proses. Kotong harus berlatih. Nah itu dia pernah bertanggung jawab dengan talenta yang kotong punya yang masih sedikit tuh. Kotong bertanggung jawab untuk mengasah, menyanyi terus tuh kan mengasah kotong kemampuan tuh. Jadi kotong bisa semakin mampu, semakin bertumbuh, semakin meningkatkan kotong kapasitas. Seperti itu. Jadi akhirnya dia cuma mau bilang, Tuhan hanya akan mempercayakan kepada ketong perkara-perkara besar pada ketong semua yang siap, pada ketong yang berusaha untuk mau memperbesar ketong punya kapasitas. Ketong mau hidup berkarakter sesuai dengan buah-buah roh dan hidup sesuai dengan aturan main yang Tuhan mau. Seberapa besar ketong kapasitas ini saat, jika ketong kapasitas sebesar di mata Tuhan, tanpa ketong minta pun, Tuhan pasti akan memberikan hal-hal yang luar biasa dalam ketong semua hidup. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus dan sisa yang berikut. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, dan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kirim Jemaat 424, baitnya yang pertama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dan sisa yang berikut. Yesus menginginkan aku. Tadi. Oke.
Yesus menginginkan Aku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas tuntunan dan penyertaan-Mu sehingga ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Setelah ini Bapa, kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Kiranya Engkau mau menuntun kami agar kami boleh sampai ke rumah tangga kami dalam keadaan baik dan juga membawa damai sejahtera bagi orang-orang di rumah pun juga bagi keluarga yang tinggal di tempat ini. Mereka pun tetap diliputi dan dipenuhi dengan kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada-Mu Bapa. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita, dari Yesus Kristus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 1, 2, 3. Shalom. Ini tadi bunyi. Yesus menginginkan aku. Andrea,